after three games. We're in the third or fourth season of the project. No one has backed the project more than me. You know, King Arteta, I've been here, I backed it when it hasn't happened. But this year, I want to win a trophy. We got so close last year and we bottled it, yeah? I want to win something. We're not going to win it with Kai Havertz. One of the biggest mistakes we made in recent history was when we sold Giroud and we got Lacazette in. Giroud went on to be the all-time French goal scorer. Our balance went. The balance is gone now. We have got a guy who runs around. We got a guy who runs around. And we could have got Jordan Ayew. Jordan Ayew does the same as Kai Havertz. He's unbalanced the team. The whole structure's wrong. Emil Smith-Rowe. Forget that. Emil Smith-Rowe. Kai Havertz is on 7 times the salary of Emil Smith-Rowe. He's hogging that space. I want Emil Smith-Rowe in that place. I can't be having Kai Havertz. Unbalance the team. Arsenal harus mengalami nasib sial kala menjamu Fulham di Emirates Stadium, di mana anak asuh Mikel Arteta cuma bisa bermain 2-2 melawan tim yang hanya main dengan 10 orang. Nah, yang bikin greget dalam laga ini, selain kena comeback dan kebobolan akibat kesalahan sendiri, jelas adalah Kai Havertz, pemain yang dibeli dari Chelsea namun penampilannya ya gitu aja, bak bunga yang belum disiram. Sesuatu yang membuatnya bahkan kena roasting dari fans Arsenal usai laga dan kembali mengingatkan publik saat dirinya dikatain sampah oleh komentator ketika pramusim lawan MU. Awal musim ini, meski sukses meraih Community Shield atas City, Arsenal bisa dibilang tak baik-baik saja. Terlebih salah satu rekrutan anyar mereka, Jurrien Timber, mesti menepi lama akibat ACL. Tak hanya itu, permainan Arsenal dalam 3 pertandingan terakhir dinilai cukup mengkhawatirkan. Terlepas dari hasil yang ada, namun segala sesuatu yang tampak di atas lapangan benar-benar membuat fans tak yakin apakah tahun ini mereka bisa menjadi juara atau tidak. Ya, di bursa transfer ini, kita tentu tahu kalau The Gunners belanja banyak dengan maksud memperkuat skuad. Namun yang ada, dari sekian nama mulai dari Declan Rice, Jurrien Timber, Kai Havertz, dan David Raya, praktis cuma Rice yang penampilannya mending. Sisanya, ya gitulah. Nah, di laga melawan Fulham, Arsenal ini kembali turun dengan formasi 4-3-3, di mana Partey yang notabene adalah gelandang dikorbankan untuk jadi bek kanan demi mengakomodasi Kai Havertz. Sialnya, apa yang dilakukan Arteta malah membuatnya mendapat beragam kritikan. Hal itu terbukti dari mudahnya gawang Arsenal jebol. Dan meski Fulham ini main dengan 10 orang, tapi pada akhirnya mereka berhasil menyamakan skor jadi 2-2 di menit akhir. Jelas itu membuat fans kecewa setengah mati. Dan sekali lagi, itu terlepas dari skor yang ada. Ya, satu nama yang sampai sekarang bikin fans Arsenal greget adalah Kai Havertz. Pemain asal Jerman itu seolah malah membuat Arsenal ini main dengan 10 orang. Karena yaitu, perannya seringkali tak terlihat dan cuma bisa lari-larian. Giliran disuruh passing salah, dan saat mendapat peluang, gagal total. Sesuatu yang tak heran, kalau komentator pertandingan pernah mengatainya sampah saat melawan MU di pramusim beberapa waktu lalu. Well, I'd have just taken Kai Havertz off because he was rubbish. What have you got against Kai? I haven't got anything against him. Sementara itu, usai laga, fans yang diwawancarai tampak begitu kesal dengan pemain Jerman yang satu ini. Bahkan jika disuruh milih, ia lebih memilih memainkan Smith-Rowe ketimbang Havertz yang udah digaji super mahal, malah ngelord mulu di atas lapangan. The balance is gone now. We have got a guy who runs around. We got a guy who runs around, and we could have got Jordan Ayew.
Jordan Ayew does the same as Kai Havertz. He's unbalanced the team. The whole structure's wrong. Emil Smith-Rowe, forget that. Emil Smith-Rowe. Kai Havertz is on 7 times the salary of Emil Smith-Rowe. He's hogging that space. I want Emil Smith-Rowe in that place. I can't be having Kai Havertz. Unbalanced. Lebih lanjut, Piers Morgan yang kita tahu juga fans berat Arsenal dalam Twitternya juga meminta Arteta untuk kembali ke sistem seperti tahun lalu dan lupakan dulu soal Havertz sampai dia benar-benar perform. Saya tidak meminta Arteta mengubah seluruh sistem kami untuk mengakomodasi Havertz. Itu tidak berfungsi. Letakkan Gabriel kembali di samping Saliba. Pindahkan White ke bek kanan dan tempelkan Partey di tengah, tempatkan seharusnya dan singkirkan Havertz, tulis Morgan. Di sisi lain, Arteta sendiri pasang badan terhadap segala cacian dan kritikan yang ditunjukkan ke Havertz, di mana ia yakin kalau Havertz ke depan akan bisa memberikan impact nyata bagi Arsenal dan ia juga yakin kalau Havertz akan memenangkan hati fans. Saya melihat aksinya ketika dia bermain mundur dan dia bisa saja berbalik, tapi itu salah satu hal dan tuntutan semua orang untuk bermain ke depan dan memberi pengaruh pada permainan di sepertiga akhir. Karena kami punya urgensi untuk memenangkannya, tapi tidak. Ya, saya kira begitu. Saya pikir dia telah melakukan beberapa hal yang sangat bagus. Dan hari ini sulit baginya pada momen-momen tertentu. Dia masuk ke beberapa area bagus lagi dan bola tidak sampai. Dan dia menghadapi banyak situasi. Dia seharusnya sudah mencetak banyak gol musim ini. Dan itulah hal yang kurang di sana, ucap Arteta usai laga. Ya, pada akhirnya mau tak mau, Arteta harus bisa mengevaluasi total permainan Arsenal. Sebab bagaimanapun, ini masih jauh dari permainan Arsenal musim lalu yang bisa bersaing dengan City hingga pekan-pekan terakhir. Dan pastinya, melawan MU pekan depan akan jadi ujian nyata. Sebab MU sendiri juga sedang mencari momentum untuk bangkit. So, buat fans Arsenal yang setia, gimana nih menurut kalian? Apakah Havertz ini sebaliknya dicadangin dulu atau tetap berikan ia waktu?